Materi pengelolaan dokumen merupakan salah satu materi yang ada pada buku Ajar Ilmu Administrasi dan Kesekretariatan. Materi ini akan mengupas beberapa poin, antara lain, yang pertama adalah pengertian dokumen, yang kedua jenis dokumen, yang ketiga penanganan dokumen, yang keempat pencatatan dokumen yang lebih spesifik yaitu surat pada buku agenda, dan yang kelima pencatatan surat di kartu kendali. Ini adalah gambaran peta konsep pembelajaran pada materi kali ini. Kita masuk kepada poin pertama, yaitu pengertian dokumen. Apa itu dokumen? Yang secara spesifik nanti akan kita definisikan sebagai surat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumen itu didefinisikan sebagai surat tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan. Sebenarnya dokumen itu berasal dari bahasa Inggris dokumen yang berakar dari bahasa Latin. Dokumentum dalam bahasa Latin itu artinya kertas atau dokumen resmi. Pada dasarnya, fungsi dokumen ini sebagai pengingat atau jejak suatu peristiwa. Melalui dokumen itu, informasi mengenai sebuah peristiwa atau sebuah informasi dapat diakses kembali di masa yang akan datang. Fungsi dokumen itu meliputi yang pertama sebagai bukti tertulis atau suatu kejadian, di mana ini menjadi bukti, baik itu transaksi, keputusan, atau kejadian-kejadian lainnya. Yang kedua, fungsi dokumen adalah sebagai sumber informasi penting bagi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal di organisasi. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi, menyampaikan informasi kepada orang lain, baik itu secara internal, eksternal, formal, maupun informal. Dan yang keempat, sebagai alat kontrol organisasi sesuai dengan kebijakan, memastikan bahwa organisasi itu berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Dan yang kelima, fungsi dokumen adalah sebagai arsip sejarah masa lampau. Kemudian, jenis dan ciri dokumen. Nanti jenis dokumen ini akan terperinci lebih lengkap pada slide berikutnya. Untuk ciri-ciri dokumen, kenapa sebuah kertas, kenapa sebuah buku itu dinamakan sebagai dokumen? Dokumen ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tertulis atau visual. Bisa berupa teks, gambar, grafik, atau kombinasi masing-masing. Kemudian strukturnya itu terorganisir, memiliki struktur atau susunan yang terorganisir seperti judul, bagian, subbagian, atau daftar pustaka jika itu dokumennya adalah sebuah buku. Kemudian ciri yang ketiga memiliki informasi atau data yang bermakna. Bagi siapa? Bagi audiens atau pembaca atau pengakses dari dokumen tersebut. Yang keempat, memiliki tujuan baik untuk komunikasi maupun referensi dalam melihat sebuah peristiwa atau kejadian atau informasi yang ada. Dan yang terakhir, dapat diakses dan dipahami dengan mudah. Dokumen itu salah satu cirinya yaitu bisa dipahami dan bisa diakses dengan mudah. Apa saja jenis-jenis dokumen? Ini merupakan poin yang lebih rinci dari sebelumnya. Jenis dokumen ini ada 3 nantinya. Pertama, berdasarkan format, konten, dan juga tujuan penggunaannya. Jenis-jenis dokumen berdasarkan format itu terbagi menjadi 2, yaitu dokumen fisik dan dokumen digital. Dokumen fisik artinya dapat disentuh atau dilihat secara langsung. Contohnya adalah surat resmi, buku, laporan, atau sertifikat, dan lain sebagainya. Sementara dokumen digital itu dokumen yang tersimpan dalam format elektronik. Dan tentu saja diaksesnya itu melalui perangkat elektronik. Contohnya Word, PDF, dan lain sebagainya. Kemudian jenis dokumen yang kedua berdasarkan konten. Dokumen berdasarkan konten itu ada dokumen ilmiah, di mana isinya adalah hasil penelitian atau kajian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli dalam bidang tertentu. Misalnya, jurnal ilmiah, artikel penelitian, makalah seminar, atau tesis akademis. Kemudian dokumen administratif adalah dokumen yang berkaitan dengan administrasi atau pengelolaan suatu organisasi. Dokumen ini mencakup berbagai bentuk seperti surat resmi, laporan, kontrak, agenda, atau bukti pembayaran. Kemudian ada dokumen pribadi yang tentu berkaitan dengan urusan pribadi, misalnya kurikulum vitae, catatan pribadi, agenda, dan lain sebagainya. Jenis-jenis dokumen yang ketiga itu adalah berdasarkan tujuan penggunaannya. Ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah dokumen untuk memberi informasi atau pengetahuan kepada pembaca, misalnya buku non-fiksi, artikel berita,
laporan riset, atau ensiklopedia. Kemudian yang kedua, dokumen untuk membujuk. Tentunya digunakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca untuk melakukan sesuatu, misalnya iklan, pamflet, promosi, atau brosur lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah dokumen untuk menghibur. Misalnya, dokumen ini bisa berupa karya-karya fiksi, seperti novel, cerpen, komik, atau drama panggung yang dibuat untuk menghibur. Itu adalah jenis-jenis dokumen, 3 jenis-jenis dokumen. Lanjut ke poin berikutnya adalah ini masuk kepada penanganan dokumen yang dalam hal ini lebih terspesifik menjadi surat. Penanganan dokumen atau surat itu diawali dari polanya terlebih dahulu. Apa saja pola penanganan surat yang ada dalam instansi atau dalam organisasi? Ada 3 pola penanganan surat yang umum kita temui. Yang pertama adalah pola sentralisasi, kedua pola desentralisasi, dan yang ketiga pola campuran. Untuk pola sentralisasi, dari kata-katanya saja sudah terlihat bahwa itu adalah sentral atau terpusat, di mana penanganan surat itu dalam satu organisasi dilakukan oleh tata usaha atau sekretariat. Artinya, ada satu bagian khusus dari organisasi itu yang spesifik menangani persuratan. Itu termasuk dalam pola sentralisasi. Kemudian kalau pola desentralisasi, kegiatan administrasi atau pengelolaan surat dilakukan di setiap bagian dari unit pada kantor atau pada organisasi. Artinya tidak lagi terpusat di satu titik misalnya tata usaha atau sekretariat, tetapi masing-masing bagian itu punya sekretaris atau bidang khusus yang menangani persuratan. Kemudian yang ketiga adalah pola campuran. Ini merupakan pola kombinasi. Misalnya, ada proses yang dilakukan secara sentral, ada juga proses yang dilakukan secara desentralisasi. Misalnya, penerimaan suratnya, penyortiran itu dilakukan sentralisasi. Kemudian nanti penyampaian dan penyimpanannya nanti dilakukan desentralisasi. Misalnya ada surat masuk dikelola oleh sekretariat inti dari organisasi. Kemudian nanti penyimpanannya diberikan di bidang-bidang atau unit-unit tertentu. Itu termasuk dalam pola campuran. Selanjutnya, bagaimana pencatatan surat di buku agenda. Nah, untuk pencatatan surat di buku agenda ini kita ada beberapa sistem yang kita cukup familiar, yaitu pertama sistem buku agenda tunggal. Nah, pada sistem buku agenda tunggal ini merupakan sebuah buku yang mana dalam mencatat suratnya itu secara berurutan, baik surat masuk maupun surat keluar. Artinya di buku agenda tunggal ini satu buku atau satu format, tetapi isinya adalah bisa untuk keduanya. Jika itu surat masuk nanti di sini diberikan kode M atau masuk, kalau itu surat keluar maka ini diisi keluar. Ini juga tergantung, kalau ini surat masuk maka dari siapa, kalau surat keluar maka ini kepada siapa, seperti itu. Isi ringkas dan kode arsip. Pada dasarnya buku agenda tunggal ini sebuah buku yang baik itu surat masuk atau surat keluar nantinya itu dicatat di satu buku yang sama. Kemudian selain buku agenda tunggal, sistem buku agenda itu juga ada buku agenda kembar. Kalau buku agenda kembar ini digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam 2 buku. Kalau tadi buku agenda tunggal itu 1 buku, maka buku agenda kembar itu 2 buku. Buku yang satu itu surat masuk dan buku yang kedua adalah surat keluar. Untuk formatnya itu kurang lebihnya hampir sama, hanya perbedaannya jika surat masuk itu ada tanggal, terima dari siapa, isi ringkas diteruskan kepada siapa jika itu adalah disposisi. Kemudian kalau surat keluar itu suratnya nomor surat berapa, tanggalnya berapa, dikirimkan kepada siapa, isi ringkasnya apa sampai dengan kode arsip. Itu perbedaannya. Nah, dan yang ketiga, buku agenda berpasangan ini bagaimana buku itu digunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar dalam satu buku. Bukunya satu, tapi kalau buku itu kan ada sisi kanan dan sisi kiri. Misalnya sisi kiri ini untuk mencatat surat masuk dan sisi kanan ini untuk mencatat surat keluar. Seperti itu. Kalau buku agenda berpasangan itu bukunya satu, tapi kanan dan kiri fungsinya itu berbeda. Baik, kemudian poin berikutnya adalah bagaimana kita melakukan penanganan surat masuk menggunakan sistem buku agenda, di mana tahapannya itu ada 6, mulai dari penerimaan sampai dengan penyimpanan. Nah, untuk penanganan surat masuk sistem buku agenda, mulai dari penerimaan surat. Penerimaan surat ini kan kegiatan di mana front office atau sekretaris atau bidang tertentu itu menerima surat dari luar.
Nah, ketika menerima surat dari luar, tentu kita perlu meneliti ketepatan alamatnya. Apakah surat itu benar dikirim kepada kita? Kemudian jika itu adalah benar surat itu dikirimkan kepada kita atau perusahaan kita, maka kita melakukan penandatanganan. Biasanya ada buku ekspedisi yang dibawa oleh pihak luar kepada kita. Ketika ada buku ekspedisi itu kita tanda tangani. Kemudian yang kedua, penanganan yang kedua tahapannya adalah penyortiran surat. Ketika surat sudah kita terima, sudah kita pastikan alamatnya sesuai, terus kemudian kita sudah menandatangani buku ekspedisi dari pihak luar, maka kita tinggal sortir surat itu. Apa maksudnya disortir? Disortir adalah memisahkan surat berdasarkan tujuan pengiriman. Misalnya jika surat itu ditujukan kepada individu, maka dapat langsung disampaikan kepada alamat yang bersangkutan. Tapi jika surat itu merupakan surat dinas yang melibatkan kepentingan, maka diolah lebih lanjut. Setelah penyortiran surat, nanti lanjut yang ketiga pencatatan surat. Di mana pencatatan surat itu? Pencatatan surat ini bagaimana kita mencatat menggunakan sistem buku agenda tadi. Surat yang termasuk dalam kategori biasa dan penting itu perlu dibuka terlebih dahulu oleh petugas untuk dicatat. Tapi kalau surat itu kategorinya adalah rahasia, maka itu langsung diserahkan kepada pimpinan. Seperti itu. Dan tentu saja ketika itu surat masuk, jangan lupa nantinya petugas menempelkan stempel agenda. Stempel agenda itu stempel yang diberikan di surat yang mana fungsinya itu untuk memberikan informasi lebih ringkas yang ada pada buku agenda. Jadi lebih ringkas saja. Dan kemudian setelah dicatat, diarahkan siapa sebenarnya yang akan memproses surat itu. Kalau misalnya kita dapat surat masuk, maka langkah berikutnya kita ajukan ke pimpinan. Nanti pimpinan memberikan yang namanya lembar disposisi. Kepada siapa surat itu akan diberikan oleh pimpinan, misalnya bawahan siapa atau staf mana yang perlu menindaklanjuti, itu perlu diberikan. Maka pimpinan membutuhkan lembar disposisi. Setelah ada pencatatan pengarahan, kemudian penyampaian surat. Penyampaian surat ini kita perlu menggunakan buku ekspedisi intern. Buku ekspedisi intern ini adalah buku yang kita gunakan untuk mobilitas surat yang ada di internal perusahaan. Jadi buku ini digunakan untuk mencatat penyampaian atau pengiriman distribusi surat yang disampaikan di dalam lingkungan organisasi itu sendiri. Beda kalau ekstern atau eksternal. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, surat sudah diterima, surat sudah disortir, dicatat di buku agenda, diarahkan kepada penerima, disampaikan suratnya melalui menggunakan uh, buku ekspedisi, dan terakhir disimpan berdasarkan sistem penyimpanan tertentu, misalnya abjad, subjek, wilayah, tanggal, ataupun nomor. Itu untuk yang penanganan surat masuk sistem buku agenda. Nah, kemudian bagaimana penanganan surat keluar sistem buku agenda? Diawali dari pembuatan konsep surat terlebih dahulu. Konsep surat itu biasa disebut dengan draft surat. Pembuatan konsep itu dilakukan secara tertulis. Tujuannya untuk menghindari kesalahan pengetikan. Seperti itu. Jangan sampai surat sudah diproses, ternyata nanti ada kesalahan. Nah, setelah konsep surat itu dibuat, maka perlu adanya persetujuan konsep surat. Pimpinan itu harus menyetujui surat tersebut atau konsep surat tersebut. Apakah ada redaksi yang perlu diperbaiki ataukah ada lainnya. Jika mendapatkan persetujuan, maka nanti akan ada tanda ACC pada konsep surat tersebut. Nah, setelah disetujui, maka langkah berikutnya adalah dicatat. Konsep surat itu dicatat pada buku agenda untuk diregistrasi dan tentu saja mendapatkan nomor surat. Tentu surat keluar pun juga harus ada nomor suratnya, dan nomor surat itu didapat ketika pencatatan surat pada buku agenda. Karena apa? Karena dari sini kita akan tahu nomor surat terakhir itu berapa dan surat ini nomornya berapa. Sudah dicatat, kemudian diketik lebih rapih lagi. Kemudian nomornya juga termasuk diketik sampai dengan dicetak. Nanti diperiksa juga pengetikan bagaimana, apakah surat itu ada kekeliruan atau seperti apa, dan kemudian ditandatangani surat oleh pimpinan. Setelah itu pengiriman surat. Pengiriman surat itu kita menggunakan buku ekspedisi ekstern atau buku ekspedisi yang digunakan untuk mengirim atau menyampaikan atau mendistribusikan surat kepada pihak lain. Dan yang terakhir, penyimpanan surat. Jangan lupa surat itu harus disimpan, baik itu surat masuk maupun surat keluar, seperti itu. Kemudian, nah kita akan masuk kepada
pencatatan surat di kartu kendali. Bagaimana pencatatan surat itu di kartu kendali? Ini adalah bentuk dari kartu kendali. Kartu kendali itu apa? Kartu kendali itu untuk mencatat surat masuk dan surat keluar yang termasuk pada surat penting. Kalau surat biasa itu menggunakan lembar surat dan surat rahasia menggunakan lembar surat rahasia. Kalau kartu kendali ini khusus menangani surat penting. Ini merupakan sebuah pola baru sebenarnya dalam persuratan di mana ini menggunakan kartu kendali. Biasanya kartu kendali itu ada 3 lembar, warnanya ada merah, kuning, dan hijau. Ini bentuk formatnya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana penanganan surat masuk pada sistem kartu kendali? Kita mulai dari penerimaan surat. Penerimaan surat, surat beserta kartu kendali diserahkan kepada unit kearsipan. Kemudian, surat diklasifikasikan oleh pencatat surat. Surat dibuka untuk diklasifikasikan kepada surat penting atau surat biasa. Mana yang termasuk dalam surat penting atau surat biasa? Kalau surat rahasia itu hanya bisa diteruskan kepada pimpinan. Nah, nanti penerima surat memberikan surat kepada pencatat surat, nanti ada kartu kendali, ada 3 sendiri. Dan itu masuk pada pengarahan dan pengendalian. Di mana tugas pengarah surat itu adalah menerima surat yang dilampiri kartu kendali 2 dan 3, serta memberikan paraf pada kartu kendali 3. Kemudian menentukan tujuan surat, kepada siapa atau ke unit-unit mana surat diteruskan. Kemudian mencatat surat di buku ekspedisi intern, mengambil kartu kendali 2 dan disimpan di kotak kartu kendali yang berfungsi sebagai alat pengendali surat, meneruskan surat beserta kartu kendali 3 kepada unit pengolah atau unit kerja atau sekretaris. Kemudian menerima surat yang selesai diproses di unit pengolah. Kemudian kartu kendali 2 dengan kartu kendali 3 ditukar. Kemudian tugas dari pengarah dan pengendali adalah menyerahkan surat yang sudah selesai diproses ke arsiparis dan menukar kartu kendali 3 dengan kartu kendali 1. Dan terakhir pada unit pengolah atau penyampaian surat ke unit pengolah, ini unit pengolah itu pada dasarnya terdiri dari tata usaha unit pengolah, pimpinan unit pengolah, dan pelaksana. Ini unit pengolahnya. Yang mana setiap unit pengolah itu memiliki tugas masing-masing sebagai berikut. Tata usaha unit pengolah itu menerima surat dan kartu kendali 3 serta memberikan paraf pada surat. Kemudian membuat 2 lembar disposisi, lalu melampirkan surat beserta lembar disposisi 1 dan 2 serta kartu kendali 3 untuk disampaikan kepada pimpinan unit pengolah. Kemudian menerima kembali surat, kartu kendali 2 serta lembar disposisi 1 dan 2 yang telah diisi oleh pimpinan unit pengolah. Kemudian menyimpan kartu kendali 3 yang diteruskan dan meneruskan surat beserta lembar disposisi kepada pelaksana sesuai instruksi pada lembar disposisi. Surat asli dan lembar disposisi 2 itu disimpan sementara di unit pengolah, sedangkan salinan surat dan lembar disposisi 1 diteruskan ke pelaksana surat. Dan TU memiliki tugas terakhir yaitu menerima surat dan lembar disposisi 1 dari pelaksana setelah surat selesai diproses lalu disimpan. Jika surat tersebut inaktif, maka surat beserta kartu kendali 3 diserahkan pada penata arsip dan ditukar dengan kartu kendali 2 sebagai bukti surat disimpan di unit kearsipan. Kemudian pimpinan unit pengolah itu memiliki tugas menerima surat, kartu kendali 3, dan lembar disposisi 1 dan 2 dari tata usaha unit pengolah. Kemudian mengisi surat lembar disposisi 1 dan 2 untuk ditindaklanjuti surat yang masuk. Yang ketiga, menyerahkan kembali surat, kartu kendali 3, dan lembar disposisi 1 dan 2 kepada tata usaha unit pengolah. Dan unit pengolah ketiga yaitu pelaksana. Tugasnya menerima surat beserta lembar disposisi 1 dari tata usaha unit pengolah, kemudian melaksanakan instruksi pimpinan sesuai lembar disposisi. Dan yang terakhir, menyerahkan surat dan lembar disposisi 1 kepada tata unit pengolah, tata usaha unit pengolah ini setelah surat diproses atau ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, penyimpanan atau penataan surat. Di mana ketika penyimpanan atau penataan surat, itu sekretaris menerima kartu kendali 1 yang telah diparaf oleh tata usaha pengolah dan disimpan di kartu kendali sebagai bukti
bahwa surat sedang diproses di unit pengolah. Ini tugas dari arsiparis, yang kemudian menerima surat dari unit pengolah dan menukar kartu kendali 1 dengan kartu kendali 3. Dan terakhir menyimpan surat dengan menggunakan sistem tertentu. Itu untuk surat masuk. Kemudian ini adalah surat keluar. Kalau surat keluar lebih sederhana, di mana ini terbagi atas unit pengolah, pencatat surat, pengarah surat, penata arsip, dan ekspedisi. Di mana unit pengolah itu adalah tata usaha unit pengolah mengisi 3 kartu kendali. Setelah itu, kartu kendali 1 dan 2 diteruskan ke unit kearsipan untuk dikirimkan ke alamat tujuan. Kemudian, salinan dari surat dan kartu kendali 3 disimpan di unit pengolah. Pencatat surat memiliki tugas menerima surat dan salinannya yang telah dilampirkan kartu kendali 1 dan 2 dari unit pengolah, kemudian memberikan cap pada surat, meneruskan kartu kendali 1 ke pengarah untuk disimpan, kemudian memberikan paraf pada kartu kendali 2 dan mengembalikannya ke unit pengolah, dan yang terakhir memberikan surat pada petugas ekspedisi untuk dikirimkan ke alamat tujuan. Kemudian pada unit kearsipan ini ada pengarah surat. Fungsinya yaitu menerima kartu kendali 1 dan menyimpannya ke dalam kotak kartu kendali sebagai kontrol atau pengendali. Penata arsip memiliki tugas untuk menerima kartu kendali 2 dan menyimpannya dalam kotak kartu kendali, karena sementara arsip berada di unit pengolah. Jika arsip di unit pengolah telah menurun nilai gunanya, arsip tersebut diserahkan pada penata arsip dan disimpan. Kemudian menukar kartu kendali 2 dan kartu kendali 3. Dan yang terakhir, ekspedisi atau ekspeditur itu tentu memiliki tugas sebagai pengirim surat. Demikian materi dari pengelolaan dokumen. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada komentar. Nanti akan kita tampilkan beberapa gambaran dari materi yang lebih rinci lagi. Terima kasih.